Horas, Pak Ramli Harahap, dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perjalanan misioner ketiga Paulus. Yang pertama, Paulus dan surat-suratnya. Masa ketiga pelayanan Paulus ini sangat menarik bagi kita, sebab pada waktu itulah ditulis 3 surat Paulus yang terbesar, 1 dan 2 Korintus dan Roma. Kenyataan surat-surat tersebut kemudian diterima menjadi bagian dari kitab suci dan menempati tempat sentral dalam perjanjian baru. Perjalanan ketiga ini lebih bersifat pelayanan penggembalaan yang dipusatkan pada 2 kota utama, Efesus dan Korintus. Seperti Efesus merupakan ibu kota Asia, sebuah provinsi Roma. Tempat ini merupakan pusat di mana Paulus dengan mudah dapat mengadakan hubungan melalui darat atau laut dengan jemaat-jemaat baru yang telah didirikan di Asia Kecil dan di Eropa. Memiliki 2 bagian, dampak Injil dan dipenjarakan kembali. Dampak Injil, kunjungan Paulus yang di Efesus merupakan bagian terpenting dari pelayanannya. Pada masa itu, mungkin malahan yang terpenting dari seluruh karya hidupnya. Di samping merupakan pusat geografis dari semua. Yang kedua, dipenjarakan kembali. Walaupun ia berhasil, Paulus mengalami banyak penderitaan yang sesuatu yang sudah diduganya ketika banyak orang menjadi Kristen. Sebagai hasil pelayanan, Paulus menyatakan telah berjuang melawan binatang-binatang buas yang di sana yang telah memberikan kesan ia telah dilempar ke dalam gelenggang Roma, walaupun mungkin itu hanya kiasan saja. Baik, saya akan melanjutkan yang 3. Paulus dan jemaat di Korintus. Surat kepada jemaat Korintus memperhadapkan kita dengan salah satu teka-teki histori yang rumit dari seluruh perjanjian baru. Surat Galatia dan 1-2 Tesalonika cukup mudah dicocokkan kepada kerangka kegiatan Paulus tercatat dalam Kisah Para Rasul. Tetapi pada umumnya, para ahli setuju bahwa urusan-urusan Paulus dengan jemaat di Korintus pada waktu itu dapat diringkas dalam 6 tahap. Pertama, berita buruk di Korintus. Pertama, selama 3 tahun di Efesus, Paulus menerima berita buruk mengenai keadaan jemaat di Korintus, sehingga ia menulis surat untuk memperingatkan mereka tentang bahaya percabulan. Yang kedua, Paulus menulis surat 1 Korintus. Anggota rumah tangga Chloe juga membawa Korintus terpecah dalam kelompok yang berbeda. Yang ketiga, Paulus mengunjungi Korintus. Setelah itu Paulus mendengar mungkin dari Timotius yang kembali dari Korintus ke Efesus bahwa surat tidak membawa hasil apa-apa. Yang keempat, surat lain. Sekembalinya Efesus, Paulus mengutus Titus dengan surat yang jauh lebih keras, ditulis dengan hati yang sangat cemas dan sesak seperti dikatakan dalam 2 Korintus 2 ayat 4. Yang kelima, berita baik dari Korintus. Paulus kemudian berangkat menuju Makedonia setelah diusir dari Efesus. Di Makedonia ia bertemu lagi dengan Titus yang membawa berita bahwa telah terjadi perubahan sikap pada jemaat Korintus. Yang keenam, Paulus menulis surat 2 Korintus. Melalui Titus, Paulus mengirim ke Korintus sebuah surat yang lebih bernada iba dan menyatakan sukacita yang besar. Baik, yang keempat, surat kepada jemaat Korintus. Korintus adalah sebuah bandar yang besar dan juga tempat perniagaan ramai karena letaknya yang istimewa. Korintus juga menjadikan tempat pusat perdagangan antara Italia dan Asia Barat. Di dalam surat 1 Korintus kita dapat menemukan banyak tentang situasi jemaat di sana. Yang pertama, perselisihan 1 Korintus 3 ayat 5-15.
Dalam 1 Korintus 3 ayat 5-15, Paulus memberi penjelasan yang lebih luas tentang pemahaman mengenai pekerjaan misi. Yang kedua, hak dan kewajiban 1 Korintus 9 ayat 19-23. Perikop penting kedua adalah perikop 1 Korintus 9 ayat 19-23 ketika Paulus menjelaskan sikap sebagai misionaris. Sungguh aku bebas terhadap semua orang, aku menjadi diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh menenangkan sebanyak orang. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat akan menjadi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak di luar hukum Allah karena hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Paulus menyusun dasar pekerjaan misi. Yang pertama, peraturan untuk estitetis missionaris. Yang kedua, Paulus membuat diri tergantung pada pendengarannya. Ketiga, Paulus tidak menyingkir siapapun dari khotbah. Baik, selanjutnya surat 2 Korintus. Perbedaan antara surat ini dengan surat 1 Korintus adalah lebih banyak menangani persoalan-persoalan pribadi daripada ajaran doktrinal atau peraturan hukum gereja. Kemanusiaan Paulus sangat jelas di sini. Surat ini bahkan kurang sistematis dan lebih ekspresif daripada surat 1 Korintus, dan strukturnya tidak sejelas surat yang pertama. Ajaran positif dalam surat ini menjadikannya salah satu kitab yang paling berharga di dalam Perjanjian Baru. Penjelasannya tentang pelayanan, pernyataan harapan setelah kematian, dan pengajaran tentang memberi, semuanya adalah bagian yang sangat penting. Selanjutnya, penulisan. Surat 2 Korintus ini sering terlihat seperti rangkaian nasihat-nasihat Paulus tentang berbagai masalah. Beberapa ahli menduga surat ini merupakan kumpulan dari 2 atau 3 surat yang terpisah, kemudian digabungkan menjadi satu surat oleh seorang penyunting. Pada zaman dahulu ini adalah prosedur yang sangat umum. Pada prinsipnya, siapapun yang mengumpulkan surat-surat Paulus akan menggabungkannya agar sesuai dengan panjangnya buku. Pokok pikiran Paulus terlihat berubah-ubah secara mendadak di beberapa tempat dalam surat 2 Korintus ini. Yang pertama, 2 Korintus 2 ayat 14 sampai pasalnya yang ke-7 ayat 4. Bahannya benar-benar berbeda dari sebelum dan sesudahnya. 2 Korintus 7 ayat 5 lebih tepat jika kita tempatkan setelah 2 Korintus 2 ayat 13. Lalu 2 Korintus 6 ayat 14 sampai pasalnya yang ke-7 ayat 1 seperti memutuskan alur pikiran dari apa yang dibahas sebelumnya dan sesudahnya. Yang menjadi pertanyaannya ialah, apakah kita sedang melihat surat-surat yang terpisah? Jawabannya mungkin saja ada beberapa surat Paulus kepada jemaat di Korintus, namun ternyata tidak masuk ke dalam perjanjian baru ini. Selanjutnya, 2 Korintus 8 dan 2 Korintus 9 terlihat membahas pokok-pokok yang sama, yaitu pengumpulan uang bagi jemaat di Yerusalem. Namun tidak ada hubungan di antara keduanya. Terutama pada pasal 9 kelihatannya membicarakan pokok tersebut tanpa memiliki hubungan dengan apa yang dikatakan di dalam pasal 8. Apakah 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 15 ini merupakan surat terpisah, ditulis sebelum timbulnya berbagai masalah untuk merekomendasikan Titus dan beberapa orang kepada jemaat Korintus dan mendorong mereka memberi dana dengan murah hati kepada jemaat di Yerusalem? Selanjutnya 2 Korintus 10 sampai 2 Korintus 13 terlihat sangat beda dengan 2 Korintus 1 sampai 9. Pada akhir dari pasal 9, Paulus menyatakan kepuasannya kepada orang-orang di Korintus yang sudah menyelesaikan berbagai masalah yang mereka alami. Namun pada awal dari pasal 10, ia melakukan serangan lagi. Apakah 2 Korintus 10 sampai 13 mula-mula ditulis sebagai surat terpisah pada saat situasi lagi kacau? Salah satu pendapat yang mungkin ialah Paulus menerima keterangan tentang adanya perubahan sikap di Korintus sewaktu ia sedang menulis. Akan tetapi ketidakcocokan dalam surat 2 Korintus yang disebutkan sebelumnya
tidak dapat dijelaskan dengan cara demikian. Seorang pengumpul surat-surat Paulus pasti akan menyalin suratnya satu demi satu dan tidak akan menyelipkan satu surat pun di tengah surat yang lebih panjang dengan cara yang membingungkan isi kedua surat tersebut. Oleh karena itu, penjelasan yang lebih masuk akal adalah bahwa perubahan utama antara 2 Korintus 2 ayat 13 dan 2 Korintus 2 ayat 14 serta antara 2 Korintus 8 dan 2 Korintus 9 adalah penyimpangan pemikiran Paulus sendiri ketika dia sedang menulis. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. 2.5.2 Menghadapi masalah-masalah. Paulus perlu menjelaskan hubungannya yang tidak baik dengan jemaat di Korintus. Ada juga pertanyaan tentang status rasul yang sejati atau palsu. Paulus menjelaskan pemikirannya tentang dua hal ini dalam ucapan syukur di awal suratnya. Ia juga percaya bahwa penderitaan dan kelemahan adalah bagian yang tak terhindarkan dari pelayanan sejati kepada Tuhan. Untuk menanggung penganiayaan, Paulus harus mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Namun ia juga membutuhkan dukungan doa dari para pembacanya. Hubungan mereka seharusnya tidak sepihak karena Paulus membutuhkan doa mereka dan mereka juga memerlukan bimbingan Paulus. Paulus juga meyakinkan jemaat Korintus bahwa dia dapat diandalkan. Kunjungan dan suratnya yang tidak terduga serta perubahan rencana pada saat terakhir meninggalkan kesan bahwa dia telah bertindak serampangan. Mereka menyimpulkan bahwa Paulus tidak berani mengunjungi mereka karena dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa pernyataan para rasul palsu itu benar. Paulus jelas terluka oleh kencaman ini dan membela diri agar mereka tidak menuduhnya melakukan semuanya itu hanya karena kepentingan Paulus sendiri. Hal itu sama sekali tidak benar. Dia menulis surat tetapi tidak mengunjungi mereka. Permusuhan pribadi juga harus diselesaikan. Baik Paulus maupun jemaat harus bersedia mengampuni mereka yang menyebabkan kesedihan. 2.5.3 Apa artinya rasul? Inti dari yang dipermasalahkan adalah otoritas Paulus sebagai seorang rasul. Paulus mengawali pokok ini dengan ucapan syukur kepada Allah atas apa yang telah dilakukannya dalam kehidupan Paulus. Karena pengalaman tentang Kristus yang hidup, dia menjadi bagian dari jalan kemenangannya. Oleh karena itu, dia memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Kristus. Tetapi, hal itu bukan alasan baginya untuk membanggakan diri. Sebaliknya, oleh karena dipenuhi dengan Roh Kudus dari Allah, berarti ia mempunyai tanggung jawab yang besar. Dan kesadaran ini membedakan Paulus dari rasul lain yang tiba di Korintus. Tetapi, apakah ini berarti bahwa para rasul menjalani kehidupan spiritual yang baik dan semua masalah kehidupan sehari-hari telah lenyap? Paulus berkata, sama sekali tidak. Injil adalah pesan yang kuat dan memberi kehidupan. Tetapi Tuhan mempercayakan kepada manusia lemah yang disamakan dengan bejana tanah liat. Setelah merenungkan kembali bahaya fisik yang dialaminya, Paulus beralih ke topik kehidupan setelah kematian. Dia mengajukan pertanyaan yang berbeda di sini. Tidak diragukan lagi, ini karena dia telah luput dari pengalaman maut. Karena itu, penderitaan Paulus tidak berbeda dengan status rasulnya. Sebaliknya, ini adalah bukti paling nyata dari kebenaran pernyataannya. Mungkin Paulus merasa bahwa dia memberikan pembelaan diri yang lebih rinci daripada yang diperlukan. Karena di akhir bagian ini, dia mengimbau para pembaca untuk menunjukkan kejujuran yang sama seperti yang dia tunjukkan. 2.6 Latar belakang surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Selama Paulus tinggal di Efesus, ia tetap memelihara hubungan dengan jemaat-jemaat di Achaia yang dibangunnya pada perjalanan sebelumnya. Gereja di Korintus merupakan suatu masalah yang merepotkan dirinya karena ketidakstabilannya. Karena sebagian terbesar dari anggota jemaat adalah bukan orang Yahudi yang belum pernah dididik dalam kitab suci perjanjian lama dan yang latar belakang religius serta moralnya sangat bertolak belakang dengan norma-norma Kristiani. Banyak hal yang harus diajarkan kepada mereka sebelum mereka mencapai kedewasaan rohani. Pelayan Apolos di antara mereka sangat membantu dalam banyak hal. Caranya mengajar dan menyampaikan kebenaran menarik hati orang-orang Korintus.
Ia terutama sangat bermanfaat untuk menghadapi orang-orang Yahudi karena ia sangat memahami perjanjian lama dan dapat berdebat di muka umum dengan gaya yang sangat meyakinkan. Ada kemungkinan bahwa Petrus juga mengunjungi Korintus meskipun tidak ada data-data mengenai hasil pekerjaannya. Paulus menyebut namanya seolah-olah telah dikenal oleh orang-orang Korintus dan menyarankan bahwa ia juga turut mengambil bagian dalam pengajaran keliling. Tidak mungkin ada suatu kelompok dalam jemaat di Korintus yang mengakui ia sebagai pemimpin mereka bila tidak pernah ada hubungannya pribadinya dengan pada masa-masa itu. Horas, saya akan melanjutkan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Asal-usul jemaat di Roma tidak pernah diketahui pada hari Pentakosta. Berdatanganlah pendatang-pendatang dari Roma yang mungkin telah kembali dengan membawa berita tentang Kristus. Aquila dan Priscilla telah datang dari Roma. Dan menurut Roma 16 ayat 3, mereka telah kembali lagi ke sana. Tidak ada tanda-tanda dalam perjanjian baru bahwa Petrus mempunyai andil dalam pembangunan gereja ini. Rupanya, ia tumbuh begitu saja di antara orang-orang percaya. Sebagian besar daripadanya mungkin telah bermigrasi ke Roma dari bagian dunia yang lain. Roma ditulis sebagai ganti bertatap muka langsung secara pribadi dan sebagai persiapan untuk menjadikan jemaat Roma sebagai pusat pelayanan seperti Antioquia, Efesus, Filipi, dan kota-kota lain di mana Paulus pernah bekerja. Oleh karenanya, dalam Roma Paulus tidak terlalu menekankan perbaikan kesalahan seperti dalam Korintus, tetapi pengajaran tentang kebenarannya, meskipun ia tidak mengandung seluruh bidang pemikiran Kristiani yang jelas tidak ada ajaran tentang keakhiran yang memberikan pandangan yang lebih lengkap dan sistematis tentang inti Kristiani daripada surat-surat Paulus lainnya. Kecuali mungkin Efesus. Di sana kebanyakan surat-surat Paulus bersifat membantah atau membetulkan. Roma bersifat mendidik. Yang pertama, manusia dibenarkan karena iman yang tak lepas dari kasih. 2. Pengharapan Kristiani. 3. Kehidupan Kristiani dan pelayanan kasih yang kuat imannya memberi contoh pada yang lemah imannya. Tujuan penulisan surat ini yaitu karena jemaat Roma rupanya mendengar kabar angin yang diputarbalikkan mengenai berita dan ajaran Paulus, atau Roma 3 ayat 8. Dan Paulus berusaha untuk memperbaiki beberapa persoalan yang terjadi di dalam jemaat karena sikap salah orang Yahudi terhadap mereka jemaat yang bukan Yahudi dan orang bukan Yahudi terhadap orang Yahudi. Terima kasih.